Kita sekarang akan bahas tentang perencanaan manajemen kinerja. Ingat, di dalam manajemen tahap awal dari fungsi manajemen adalah planning. Ingat baik-baik. POLC, planning, organizing, leading, dan controlling. Bicara manajemen kinerja, maka kita bicara manajemen. Maka bicara manajemen kita harus berbicara tentang perencanaan. Maka di dalam manajemen kinerja ada perencanaan untuk mengelola prestasi kerja dari karyawan. What is the meaning of planning? Sederhana dan singkat. You set up goals and decide how to achieve it. Simple. You set up goals. Kamu menetapkan tujuan, Anda menetapkan tujuan. Tujuan apa saja? Tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang bermuara kepada goal. Goal bermuara kepada visi dan misi. Oke. And decide how to achieve it. Dan memutuskan, mengambil keputusan bagaimana cara mencapai goal tersebut. Bagaimana cara mencapai goal tersebut. Jadi dua, you set up goals and decide how to achieve it. Menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana cara untuk mencapainya. Dua itu saja. Oke, so ingat-ingat, you set up goals and decide how to achieve. Oke, perencanaan itu ada macam-macamnya. Ya, ada yang namanya perencanaan induk atau yang disebut master plan. Rencana induk, jadi perencanaan besar, perencanaan pokok. Rencana induk master plan biasanya menyangkut apa yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Rencana besar, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, itu master plan. Namanya aja rencana induk, itu rencana pokok. Rencana pokok. Untuk melakukan rencana pokok tadi, maka master plan tadi, maka diperlukan yang namanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu adalah proses untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Jadi dalam perencanaan strategis itu terdiri dari sebuah proses formulasi, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi ada 3 menurut definisi ini: formulasi, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Itu perencanaan strategis. Perencanaan strategis berikutnya adalah suatu proses untuk menentukan tujuan jangka menengah dan jangka panjang dan bagaimana organisasi akan mencapainya. Perencanaan strategis, definisi lain adalah sebuah proses untuk menentukan tujuan jangka menengah dan panjang. Jadi perencanaan strategis itu jangka waktunya adalah jangka menengah. Kalau di perusahaan itu antara jangka menengah itu antara 3-5 tahun. Jangka panjang itu antara 5-10 tahun. Kalau di dalam perusahaan relatif lebih pendek rentan waktunya. Kalau perencanaan operasional itu 1 tahun. Jadi perencanaan itu ada operasional itu 1 tahun. Yang kedua perencanaan menengah itu 3-5 tahun. Kemudian perencanaan jangka panjangnya 5-10 tahun. Tapi kalau misalkan untuk organisasi seperti pemerintahan, biasanya rencananya lebih panjang lagi. Untuk rencana menengah biasanya 5-10 tahun. Jangka panjangnya adalah 10-20 atau 25 tahun. Tetapi perusahaan
adalah organisasi yang sangat cepat untuk berubah, makanya perencanaannya relatif lebih cepat. Nah, definisi dari perencanaan strategis yang lain yang memang di sini tidak dicantumkan, tetapi nanti di dalam proses perencanaan strategis itu adalah untuk bahwasannya perencanaan dari satu departemen itu harus mengacu kepada perencanaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya begini sederhananya, seperti kampus UGJ yang sekarang Anda kuliah dan saya bekerja, mempunyai perencanaan strategis, berarti antara 5 tahun, 3-5 tahun dan 5 sampai 10 tahun. Nah, perencanaan strategis dari UGJ itu pasti mencakup 3 aspek yang merupakan kewajiban dari pendidikan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pasti perencanaan strategisnya akan mengacu kepada 3 aspek tadi. Bagaimana goal atau impian dari penyelenggaraan pendidikan yang ada di kampus UGJ. Yang kedua, bagaimana goal dari penyelenggaraan penelitian. Yang ketiga, bagaimana goal dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian dijabarkan di sana di dalam perencanaan penelitian. Saya ambil yang kedua, penelitian ya. Oke. Pertama pendidikan atau pengajaran, yang kedua penelitian, tiga pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang penelitian saya ambil karena saya ditugaskan untuk bekerja di lembaga penelitian. Maka yang kedua, rencana penelitian, maka harus ketika saya dan rekan-rekan atasan saya melakukan perencanaan, menetapkan tujuan dan juga menetapkan keputusan. Mengambil keputusan bagaimana mengambil atau melaksanakan rencana tersebut, maka saya harus mengacu kepada perencanaan strategisnya UGJ dalam hal penelitian. Dan tidak boleh tidak nyambung, harus nyambung. Ketika misalnya begini, dalam perencanaan strategis ditetapkan tujuan bahwa UGJ menjadi kampus berbasis riset pada tahun 2034. Dan kemudian misalnya dalam perencanaan jangka menengahnya, kampus UGJ menjadi kampus yang materi dari dosen yang disampaikan itu berbasis riset, berbasis penelitian. Maka salah satu tujuan yang harus saya tetapkan di lembaga penelitian adalah saya harus menetapkan bahwa proses penelitian diantaranya ya, proses penelitian itu harus menghasilkan luaran berupa bahan materi ajar yang akan menjadikan materi ajar itu berbasiskan hasil penelitian. Itu salah satu contohnya. Maka ketika saya dan rekan-rekan menetapkan perencanaan itu, maka perencanaan yang saya lakukan itu sinergi dengan perencanaan strategis dari kampus UGJ. Itu diantaranya. Berikutnya adalah, jadi itu adalah definisi dari perencanaan strategis. Kembali ke sini bahwa proses memformulasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi, proses menetapkan tujuan jangka menengah dan panjang, dan tujuan jangka menengah, jangka panjang, proses memformulasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan, itu semuanya itu harus in line with, harus bersinergi dengan perencanaan strategis perusahaan yang lebih besar. Contoh yang lain, ketika kalian misalnya bekerja di perusahaan manufacturing, ini sekarang nih Cirebon sedang booming, bagi saya itu insya Allah ini booming ya, dan mudah-mudahan ini jadi berkah buat Anda semuanya.
Akan ada perusahaan-perusahaan besar dalam bidang manufaktur seperti pabrik sepatu di Kecamatan Pebegilan. Ada 2 itu. Nah, misalnya Anda diterima bekerja di sana dan ditempatkan misalnya di bidang administrasi SDM, dibilang HRD. Maka departemen kalian diminta untuk merumuskan rencana strategis dari departemen SDM. Maka langkah awal yang kalian lihat adalah bagaimana rencana strategis, dokumen rencana strategis dari perusahaan yang mencakup berbagai departemen di sana. Dan pasti salah satunya adalah departemen SDM, departemen HRD. Dari sana kalian mengacu kepada perencanaan strategis dalam bidang SDM di dalam rencana strategis perusahaan. Jadi, apa bedanya perencanaan dengan rencana? Jadi gini, kalau perencanaan itu adalah sebuah proses untuk menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana cara mencapainya. Sementara rencana, bedakan planning and plan, perencanaan dan rencana. Maka rencana adalah sudah bentuk dokumen tertulis tentang apa tujuan dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Oke. Proses perencanaan strategis. Pertama, harus kita mampu mendefinisikan tujuan. Contoh misalnya, ketika kita hendak merencanakan secara strategis market dari perusahaan kita. Misalnya, yang pertama, kita harus mendefinisikan tujuan dulu. Tujuan dapat berupa pasar perusahaan. Misalnya usaha untuk mendapatkan posisi tertentu dalam pasar produk. Contoh begini ya. Anda misalnya bekerja di salah satu perusahaan keuangan untuk pembiayaan, mau syariah, Nah, salah satu tujuan dari perusahaan Anda adalah misalnya, ya jadi gini, ketika hendak merumuskan perencanaan strategis, maka definisikan terlebih dahulu tujuan. Apa tujuan dari perusahaan pembiayaan ini? Misalnya, untuk mendapatkan posisi tertentu dalam pasar produk. Produknya adalah berupa pinjaman, misalkan berbasiskan syariah. Kemudian, bagaimana posisi dari pasar pembiayaan tersebut yang diinginkan, yang diharapkan. Misalnya begini, di daerah kota Cirebon, pangsa pasar, market share, ya, untuk produk pembiayaan, katakanlah total pasarnya, total nilai pasar, total nilai pasarnya itu adalah misalnya 1 triliun. 1 triliun. Untuk itu dihitung dari semua total pembiayaan dari tahun ke tahun. Rata-rata 1 triliun misalnya. Atau nggak tinggi-tinggi 100 miliar. Nah, ketika kita mendefinisikan, ketika kita hendak merencanakan perencanaan strategis untuk 3-5 tahun, maka kita targetkan dalam 1, 2, 3, 4, 5. Kita definisikan tujuan kita untuk tahun pertama, kita ingin mencapai pangsa pasar misalnya 10%. Jadi kita harus dapatkan pembiayaan dari pengajuan pembiayaan dari nasabah total dalam 1 tahun itu adalah 100 juta, 10%. 100 juta. Kecil sih 100 juta ya. Tapi oke lah misalkan kita masih kecil. 100 juta di tahun pertama, tahun kedua naik menjadi 150, tahun ketiga naik menjadi 200, tahun keempat naik menjadi misalkan seperti itu. Atau naik 10%, dari 10% naik ke 15, 15 naik ke 20, 20 naik ke 25, 25 naik ke 30.
dalam jangka waktu 5 tahun. Itulah yang namanya mendefinisikan tujuan. Mendapatkan posisi tertentu dalam pasar produk. Berikutnya adalah mendefinisikan lingkup produk atau jasa, yaitu bisnis yang telah beroperasi dan bisnis baru di mana dimaksudkan untuk berpartisipasi. Lingkup produk atau lingkup jasa, misalnya tadi dalam bidang pembiayaan keuangan, maka lingkup produk atau lingkup yang jasa atau layanan yang kita berikan adalah berupa pembiayaan yang kemudian itu akan mengcover misalnya para pelaku UMKM, terutama usaha mikro, karena misalkan pembiayaan kita pembiayaan kecil. Kemudian untuk pembiayaan konsumtif, kebutuhan rumah tangga, kendaraan, misalnya pembiayaan rumah tangga, pembiayaan kendaraan, pembiayaan pendidikan, itu adalah ruang lingkup produk atau jasa. Kalau di perguruan tinggi berarti lingkup produk atau jasa pendidikan, pendidikan tinggi, S1, S2, plus S3 misalnya. Itu adalah mendefinisikan lingkup produk dan jasa. Menilai sumber daya internal, itu yang harus penting. Ketika kita hendak melakukan perencanaan strategis, maka kita harus menilai bagaimana kemampuan sumber daya internal kita, dana, fisik, teknologi, dan manusia. Termasuk juga ketika kita mendefinisikan sumber daya internal terkait dengan penilaian kinerja, terkait dengan manajemen kinerja. Kita tetapkan misalkan kinerja yang tinggi dari seorang karyawan di bidang marketing. Di bidang marketing perbankan katakanlah untuk mencari nasabah, maka kita tetapkan manajemen kinerja, misalkan standar kinerja. Standarnya satu orang bisa mengumpulkan dalam 1 bulan misalnya ajuan pembiayaan 100 juta per orang, misalnya seperti itu. Nah, penetapan tujuan tersebut harus menilai apakah sumber daya manusia di bidang marketing akan bisa mencapainya. Apakah teknologi bisa mensupport pencapaian target 100 juta per individu marketing? Apakah support yang sifatnya fisik dari perusahaan, apakah kendaraannya atau apapun mendukung? Apakah ada dana yang nanti akan dialokasikan untuk mensupport orang bagian marketing bisa mencapai target-targetnya? Termasuk bonus. Apakah sudah disiapkan bonusnya ketika memang mereka mencapai target penjualan atau target pembiayaan 100 juta? Seperti itu. Berikutnya adalah menilai lingkungan eksternal. Ketika kita hendak menetapkan rencana strategis 3-5 tahun, impian yang ingin kita capai dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan, maka kita harus menilai lingkungan eksternal. Ya. Lingkungan akan membantu atau menghalangi pertumbuhan perusahaan atau keberadaan perusahaan tergantung kepada beberapa faktor. Apakah sumber yang dimiliki tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain? Ketika kita mempunyai produk-produk yang unik, produk-produk yang sulit ditiru oleh orang lain, maka hal itu merupakan sebuah potensi positif dari kita. Misalnya kalian bisa membuat produk makanan dengan resep yang orang lain sulit meniru. Misalnya ada dulu itu di sini di daerah Karawang itu ada orang yang jualan yang namanya cilok. Ciloknya laris banget kalau dia jualan. Entah kenapa pesaingnya, kompetitornya yang masih saudara istri saya, mengatakan nggak tahu tuh bumbunya apa, tapi enak dan orang pada memburu ke cilok tersebut. Berarti dia mempunyai sumber daya yang tidak mudah ditiru oleh orang lain. Berikutnya, apakah sumber yang dimiliki tidak akan menyusul setiap saat dengan segera dan kapan perkiraan terjadinya? Ketika sebuah perusahaan mempunyai alat mesin itu pasti ada penyusutan karena lama-kelamaan akan usang dan harus diganti. Kalian misalkan buka usaha rental itu tentu mobil itu akan ada ausnya, akan ada masa tuanya yang harus kemudian dijual, dilepas,
Dan itu harus dihitung ketika kita melakukan perencanaan strategis. Apakah pesaing tidak mempunyai sumber daya yang lebih baik? Kalau pesaing mempunyai sumber daya yang lebih baik, maka itu harus diperhitungkan. Kita mau menetapkan tujuan, tetapi kita juga harus menilai sejauh mana kemampuan perusahaan kita di depan perusahaan lain. Berikutnya adalah proses perencanaan strategis berikutnya adalah menganalisis pengaturan internal. Apakah pekerja dibayar dengan cara memotivasi mereka untuk mengejar tujuan perusahaan? Jadi, apakah karyawan itu dibayar, digaji? Yang gaji itu bisa memotivasi mereka untuk mengejar tujuan perusahaan. Apakah budaya organisasi mendorong orang untuk inovatif dan membuat perubahan? Budaya organisasi semacam seperangkat nilai dan makna yang disepakati dan dimiliki oleh semua orang di dalam perusahaan tersebut. Misalnya apa budaya organisasi? Budaya inovasi. Ketika di perusahaan, di sebuah perusahaan, setiap karyawan berpikir bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, maka itu budaya organisasi yang positif. Maka ketika kita hendak melakukan sebuah perencanaan strategis, kita harus menganalisis pengaturan internal, menganalisis budaya, menganalisis juga reward atau kompensasi. Menilai keunggulan kompetitif, competitive advantage terhadap perusahaan lainnya sampai pada suatu tingkat bahwa pelanggan merasa bahwa produk atau jasa yang diberikan lebih unggul daripada produk atau jasa perusahaan lain. Dalam melakukan perencanaan strategis, kita harus melihat keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu adalah keunggulan yang dimana kita bisa menunjukkan adanya kelebihan dibandingkan dengan perusahaan lain. Kita bisa menyajikan sebuah produk yang walaupun harganya mahal, tetapi orang mengejar produk tersebut. Kenapa? Karena mereka mendapatkan added value yang tinggi dari produk tersebut. Contoh dalam bidang pendidikan tinggi, tahu Harvard University? Itu adanya di Massachusetts di kotanya, namanya bukan kota Boston, itu kotanya adalah di kota namanya itu Cambridge, tapi berdampingan dengan Boston di negara bagian Massachusetts. Masuk ke sana, SPP-nya yang saya dengar dari asisten atase kebudayaan Amerika itu adalah 60.000 US dollar. Itu sekitar tahun 2016. 60.000 US dollar itu kalau kalikan 15.000 itu udah 9,950 juta per tahun. 1 miliar SPP-nya per tahun. Berarti SPP-nya per semesternya 0,5 miliar, 500 juta. Mahal banget. Tapi kenapa yang mengejar Harvard itu luar biasa, kejar-kejaran. Orang pengen masuk Harvard. Kenapa? Karena setiap lulusan Harvard itu memiliki nilai tambah yang tinggi. Pertama, mahasiswa diseleksi secara selektif, yang masuk hanya orang-orang cerdas saja. Ketika di sana digodok dengan pendidikan yang sangat tinggi kualitasnya, keluar udah siap bekerja dan siap menjadi leader-leader, para pemimpin-pemimpin top level leader, tapi bukan hanya di level sifatnya perusahaan kecil, perusahaan multinasional, perusahaan besar. Kalau di lembaga pemerintah kelas atas, sehingga bisa memberikan nilai tambah. Jadi buat mereka yang orang-orang kaya, kuliah di Harvard, ya, dia mengeluarkan uang misalkan 0,5 miliar dalam setiap semester, 1 miliar dalam setiap tahun. Dia 3 tahun selesai 3 miliar. Tapi kemudian si anak itu keluar dan dia bekerja dengan gaji misalkan 500 juta per bulan. Dapat gaji 500 juta, 0,5 miliar. Berarti kan hanya jangka waktu 3 tahun udah keganti itu. Udah terganti. Itulah yang namanya keunggulan kompetitif.
Walaupun harga mahal, tetapi produk yang ditawarkan berkualitas, memberikan nilai tambah yang tinggi kepada perusahaan. Kepada pengguna. Berikutnya, mengembangkan strategi kompetitif. Strategi kompetitif merupakan alat atau cara dengan mana organisasi mencapai tujuan. Tadi strategi kompetitif. Strategi untuk bisa bersaing, seperti Harvard. Mereka menetapkan strategi bagaimana untuk bisa bersaing dan bisa memenangkan perebutan atau kompetisi dalam memperoleh mahasiswa yang berkualitas. Strategi kompetitifnya mungkin dengan mereka melakukan seleksi terhadap dosen-dosen yang akan mengajar di sana. Hanya dosen yang levelnya top dunia, top internasional yang mereka akan rekrut. Berikutnya, mengkomunikasikan strategi dengan stakeholder. Kepada siapa? Kepada pekerja di semua tingkatan, dewan direksi dan pemegang saham. Jadi, ketika kita mempunyai rencana strategis 5 tahun ke depan dari perusahaan kita, misalnya kita di-hire sebagai direktur, ada komisarisnya sebagai pemilik perusahaan, maka sampaikan strategi-strategi tersebut kepada atasan. Mengimplementasikan strategi, melakukan strategi, melaksanakan strategi, ya, dan kemudian mengevaluasi dampak. 1 tahun perencanaan strategis dilakukan, kira-kira dampaknya atau hasilnya seperti apa? Dievaluasi. Oke. Tadi di dalam kita perencanaan strategis, maka kita ada menentukan tujuan dan sasaran. Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka pertama kali yang dipertimbangkan adalah visi dan misi organisasi. Misi, visi, dan misi merupakan titik awal yang ditetapkan manajemen puncak dan menjadi dasar bagi setiap orang untuk bekerja, memberikan kontribusi untuk mencapainya. Contoh, saya kerja di Lembaga Penelitian UGJ, Lemlit sebagai kepala bagian, kepala bidang. Nah, visi dan misi yang harus saya pegang adalah visi dan misi dari organisasi UGJ. Apa visi UGJ? Visi UGJ adalah menjadi perguruan tinggi unggulan berbasis riset berdasarkan kearifan lokal, ya, pada tahun 2034. Jadi intinya visi atau impian dari kampus UGJ adalah menjadi perguruan tinggi unggulan. Perguruan tinggi unggulan itu berarti akreditasinya itu adalah akreditasi A. Sekarang kan akreditasi perguruan tinggi itu baik, sangat baik, dan unggul. Berarti harus unggul tahun 2034. Kemudian perguruan tinggi berbasis riset. Jadi apapun yang dilakukan itu harus berbasis riset. Mau melakukan sebuah kebijakan, ada riset dulu. Ketika dosen mengajar, didasarkan pada hasil riset. Seperti itu. Kemudian menghasilkan riset-riset yang bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Maka ketika saya di lembaga penelitian menetapkan tujuan dan sasaran, maka harus mengacu kepada visi dari UGJ tadi. Itu. Berikutnya, perencanaan kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklarifikasi tujuan yang hendak dicapai organisasi terlebih dahulu. Sesuai dengan jenjang organisasi yang dimiliki, selanjutnya tujuan yang sudah dirumuskan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi tujuan di tingkat yang lebih rendah. Jadi perencanaan, sekarang kita berbicara masalah perencanaan kinerja. Kinerja dari karyawan. Setelahnya ada visi dan misi, tujuan dan sasaran akan ditetapkan. Jadi setiap lembaga itu ada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Oke. Visi itu impian, misi itu penjabaran dari impian tadi. Ya. Misalnya kalau untuk perguruan tinggi, maka misinya adalah melaksanakan pendidikan, ya, pendidikan yang berkualitas
untuk bisa mencapai kualitas lulusan yang terbaik, itu misi. Melaksanakan penelitian, itu misi misalnya. Melaksanakan penelitian yang outputnya adalah kesejahteraan kepada masyarakat, itu adalah misi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal dan nasional, misalkan itu misi. 3 misi itu. Kemudian tujuan akan diterjemahkan visi, misi, tujuan. Tujuannya itu adalah misalkan menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas standar internasional, misalnya seperti itu. Maka itu adalah tujuan. Berikutnya, melaksanakan penelitian yang bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat banyak, itu adalah tujuan. Misalnya yang bisa lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di wilayah lokal dan wilayah nasional, itu tujuan. Nah, nanti dari tujuan tadi diturunkan lagi menjadi sasaran. Sasaran misalnya, sasaran dalam bidang penelitian, menghasilkan sekian puluh penelitian yang bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah proyek pengabdian kepada masyarakat. Nah, seperti itu adalah sasaran. Sasaran lebih spesifik, nanti dijelaskan itu. Nah, perencanaan kinerja itu harus dimulai dengan perumusan dan mengklarifikasi tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi terlebih dahulu. Misalkan gini, saya ambil contoh. Kinerja di para karyawan di lembaga penelitian tempat saya. Prestasi kerja karyawan itu bisa kita rumuskan dengan terlebih dahulu kita mengklarifikasi tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Mengklarifikasi tujuan yang hendak dicapai oleh Lemlit dan mengklarifikasi tujuan yang hendak dicapai oleh UGJ. Lihat tujuan dari UGJ, lihat tujuan dari Lemlit. Seperti itu. Nah, ini tujuan apa yang diharapkan untuk dicapai oleh suatu organisasi atau dicapai oleh sebuah fungsi, oleh departemen dan individu. Apa yang diharapkan untuk dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Misalnya tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan penelitian ya dalam 3 tahun ke depan, penelitian dari lembaga penelitian yang dihasilkan oleh para dosen bisa menghasilkan berupa karya-karya paten yang bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat buat masyarakat. Tujuan dapat dinyatakan sebagai target yang merupakan hasil yang diharapkan dapat dicapai secara kuantitatif dan dapat diukur dalam bentuk antara lain pendapatan atas modal yang ditanam, hasil proses penjualan, tingkat pelayanan, pengiriman, pengurangan biaya, pengurangan tingkat penolakan atas penjual. Misalnya di perusahaan penjualan, maka tujuan itu adalah target yang diharapkan untuk dicapai secara kuantitatif, secara jumlah. Misalnya tujuan dari perusahaan yang Anda bangun misalnya dalam jangka waktu 3 tahun ke depan itu ingin menghasilkan pendapatan, misalnya revenue atau pendapatan itu misalnya dalam 3 tahun ke depan, berarti sekarang tahun 2021 ke 2022, 2020-2023 ke 2024 di bulan yang sama. Bulan Maret misalnya targetkan pencapaiannya mencapai katakanlah omsetnya 300 juta. Seperti itu. Itu adalah tujuan. Nyatakan sebagai target. Tujuan itu ada pada level perusahaan, ada pada level manajemen senior. Ya, contoh level manajemen senior itu berarti ada di top level manajemen. Misalnya direktur utama, para direktur, dia menetapkan tujuan. Bisnis unit, fungsional atau departemen level. Jadi unit-unit bisnis, contoh misalkan gini, kalian punya yayasan. Yayasannya itu mempunyai unit-unit bisnis misalnya.
Ada unit bisnis sekolah, ada unit bisnis pesantren, ada unit bisnis misalkan koperasi usaha, misalnya ada bisnis perusahaan, perusahaannya mungkin ada bidang manufacturing atau apapun, itu adalah bisnis unit. Maka tujuan dari yayasan adalah tujuan besar. Nah, tujuan bisnis unit ini adalah penjabaran dari tujuan ya yayasan. Fungsional atau departemen level, nah, kayak tadi ada tujuan UGJ, ada tujuan departemen-departemen. Salah satu departemen di dalam UGJ adalah departemen bidang penelitian yang sekarang saya pegang. Kemudian ada tujuan pada level tim. Misalnya di dalam lembaga penelitian kemudian dibentuk tim, misalnya ada satu kegiatan untuk pendampingan para dosen agar bisa publikasi di jurnal internasional. Maka kemudian dibentuk tim di dalam lembaga penelitian tersebut untuk menggarap proyek ini. Nah, level tim inilah yang kemudian harus menetapkan tujuan, dan tujuannya harus selaras dengan tujuan departemen dan tujuan corporate. Kemudian ada tujuan pada level individu. Ya, kita yang bekerja harus mempunyai tujuan juga. Karakteristik tujuan yang efektif. Karakteristik tujuan yang efektif. Tadi sekali lagi, kalau kita bikin perusahaan, sebaiknya kita tetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Anda misalnya di sini, siapa misalnya, Rizky misalnya, membuat perusahaan, maka tetapkanlah apa visi impiannya. 10 tahun ke depan ingin menjadi apa perusahaan ini. Apakah menjadi perusahaan yang go internasional? Kemudian misinya, apa misi yang diemban oleh perusahaan ini? Apakah misi pemberdayaan masyarakat? Apakah misi pelayanan yang prima? Apakah misi untuk juga pengembangan atau pemberdayaan masyarakat? Selain ada motif bisnis, juga ada yang motif kemanusiaan misalnya. Kemudian di breakdown lagi kepada tujuan-tujuan. Misalnya tujuannya adalah untuk melayani, misalnya perusahaannya perusahaan travel, untuk melayani masyarakat dengan nyaman, dengan terjamin keselamatannya, seperti itu. Nah, karakteristik tujuan adalah konsisten. Konsisten itu artinya dia juga konsisten dengan yang ada di atasnya, dengan visi, misi, tujuan, nyambung semuanya, tepat, ya, tepatnya sesuai dengan tugas tupoksi dari perusahaan. Menantang, tujuan itu harus dibikin cukup menantang, bukan sulit. Menantang itu challenging, itu menantang kita untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Tujuannya misalkan kita menjadi tujuan dari perusahaan travel ini adalah untuk memberikan pelayanan yang prima dengan tingkat kepuasan 4, sekian dari 5, dari rentan 1 sampai 5, misalkan begitu. Jadi setiap klien yang sudah diberikan layanan, maka kemudian diberikan semacam kuesioner untuk menunjukkan tingkat kepuasan mereka. Miserable dapat diukur. Tadi misalkan dapat diukur ketika misalkan kepuasannya dari pengguna layanan 1 sampai 5. Jadi bisa diukur. Dikatakan berhasil mencapai tujuan dari perusahaan yang travel ini adalah ketika klien mengatakan antara 4 sampai 5. Kalau di bawah 4 berarti kurang berhasil. Achievable dapat dicapai ketika perusahaan travel, misalnya layanan untuk mengantarkan orang, kita targetkan tujuan itu atau targetkan misalkan mencapai sekian puluh pelanggan di dalam 1 tahun, sekian ratus pelanggan dalam 1 tahun, itu namanya dapat dicapai. Disetujui oleh semua level,
oleh komisaris, pemilik perusahaan, oleh direksi, oleh para manajer, dan oleh juga bagian operasional. Time related dihubungkan dengan waktu. Jadi jelas, misalnya tujuan misalkan menghadirkan layanan traveling ya dengan target misalnya 100 atau sekian ratus pelanggan dalam 1 tahun, dan kemudian dengan rata-rata rentang kepuasan antara 4 sampai 5. Teamwork oriented, berorientasi pada kerjasama tim. Tujuan itu ya harus berorientasi pada kerjasama tim. Misalnya salah satu tujuan di dalam perusahaan travel yang katakanlah Rezeki Bangun itu dicantumkan di sana adalah tujuan dari perusahaan ini adalah membangun sebuah teamwork yang kokoh dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Tidak apa-apa, itu bagus. Sekarang kita bicara masalah sasaran kinerja. Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa sasaran yang dicapai tersebut diselesaikan. Kalau kembali, tadi kalau misalkan kita bicara masalah tujuan yang efektif dari perusahaan, maka ini pun tercakup di dalamnya tujuan yang efektif dari sasaran, penetapan sasaran. Penetapan sasaran pun harus konsisten, tepat, menantang, dapat diukur, dapat dicapai, disetujui, dihubungkan dengan fungsi pada kerjasama tim. Jadi ketika kita menetapkan tujuan dari adanya manajemen kinerja terhadap karyawan-karyawan yang ada di perusahaan, maka harus konsisten dengan tujuan perusahaan. Harus tepat, harus presisi tingkat ketepatannya, keakuratannya. Jadi jangan sampai tidak akurat, tidak tepat. Misalnya menetapkan kinerja bagi seorang teller atau customer service tidak tepat, tidak pas. Karena tujuan yang ditetapkan untuk menilai kinerja customer service itu adalah tujuan ditetapkan untuk bidang marketing. Misalnya target bahwa si customer service itu untuk bisa mendatangkan sekian ratus nasabah, ya nggak tepat juga. Kenapa? Karena yang mendatangkan nasabah itu bukan bagian customer service, tapi bagian marketing. Seperti itu. Berarti harus tepat sesuai dengan posisi dari karyawan. Harus menantang, tujuan kinerja terus menantang. Dapat diukur, dapat dicapai, disetujui, kalau bisa disetujui. Jadi ketika saya misalkan ditetapkan bahwa kategori Anda, wahai Pak Dedi, untuk bisa dikatakan berkinerja baik adalah pertama, melaksanakan semua program yang sudah ditetapkan dalam 1 tahun. Yang kedua, mendapatkan respon yang penilaian kepuasan dari para dosen antara 4 sampai 5. Seperti itu. Seperti itu. Itu disetujui sebaiknya. Saya setuju apa enggak? Enggak, Pak. Saya minta jangan sampai 4 sampai 5 lah. 3 sampai 5. Karena berat untuk mencapai 4 sampai 5. Seperti itu. Oke deh, sepakati 3 sampai 5. Seperti itu. Nah, sekarang kita bicara masalah sasaran kinerja. Sasaran kinerja adalah suatu pernyataan spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa sasaran ingin dicapai diselesaikan. Sasaran kinerja mencakup unsur antaranya adalah performer, orang yang menjalankan kinerja, karyawan, saya, Anda nanti. The action atau tindakan, a time element, kapan pekerjaan itu dilakukan. Metode evaluasi, bagaimana cara menilai hasil pekerjaan. Tempat di mana pekerjaan dilakukan. Salah satu contoh sasaran kinerja adalah meningkatkan pendapatan dari 30% menjadi 40% atau lebih. Sasaran kinerja, contoh sasaran kinerja misalnya. Sasaran kinerja bagi seorang marketing. Dikatakan dia berkinerja baik ketika tim marketing ini, bidang marketing bisa meningkatkan pendapatan dari perusahaan, ya, pendapatan atau sales atau revenue dari perusahaan
sebesar 30% atau sampai 40% dibandingkan dengan tahun lalu, maka itu adalah sasaran kinerja. Jadi spesifik kalau sasaran kinerja ini melibatkan pelaku, tindakannya, elemen waktu, metode evaluasi, dan tempat. Kinerja yang efektif, sasaran kinerja efektif adalah harus spesifik, dijelaskan dengan jelas, singkat, dan mudah dimengerti, dapat diukur atau measurable, dapat dicapai, bersifat menantang tapi masih dapat terjangkau. Sekarang kalau misalkan begini, penjualan mobil tahun lalu, katakanlah di sebuah showroom, itu katakanlah 100 kendaraan dalam 1 tahun. Maka tahun ini sasaran kinerja yang ditetapkan kepada bidang marketing itu adalah misalnya 120. Mungkin bisa jadi masih bisa dicapai. Walaupun berat misalnya kan sekarang lagi COVID. Tetapi akan menjadi tidak logis ketika ditetapkan kinerjanya adalah sebanyak 200. Ya nggak logis, apalagi lagi COVID begini. Result oriented dan relevan, fokus pada hasil untuk dicapai tadi. Hasil misalkan bisa meningkatkan revenue perusahaan sebesar 20% dari tahun lalu. Time bound, ada batas waktu dan dapat dilacak, dapat dimonitor progresnya terhadap sasaran untuk dikoreksi. Jadi ada time bound-nya, ada batas waktunya. Kesepakatan perencanaan kinerja. Kesepakatan kinerja dalam perencanaan kinerja. Jadi perlu ada kontrak antara pekerja dengan manajer. Itu perlu. Kayak tadi misalkan saya dikatakan berkinerja baik ketika pertama, saya bisa menjalankan semua program dalam masa tahun. Yang kedua, tingkat kepuasan para dosen, pengguna jasa penelitian, lembaga penelitian adalah antara 3 sampai 5. Ketika saya bisa mencapainya, maka saya dikatakan kinerjanya baik. Seperti itu. Nah, itu harus sepakat antara saya dengan manajer. Perencanaan kinerja merupakan proses di mana pekerja dan manajer bekerja bersama merencanakan apa yang harus dilakukan pekerja dalam setahun mendatang. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, termasuk target-target, termasuk kinerja, ukuran kinerja. Rencana kinerja biasanya fokus pada sasaran selama 5 tahun yang mencerminkan bidang penting yang menjadi tanggung jawab pekerja. Apabila masalah ini telah dibahas dan disetujui, sasaran kinerja perlu ditulis dalam rencana kinerja formal. Jadi, planning dalam kinerja ini didiskusikan terlebih dahulu. Tadi you set up goals and decide how to achieve it. Kira-kira dalam kinerja tujuannya, goalnya. Tadi tujuannya apa? Oh, misalkan kalau misalkan di bidang saya lembaga penelitian, melaksanakan semua program kerja selama 1 tahun. Kemudian apalagi mendapatkan evaluasi dari para dosen dengan nilai antara 1 sampai 5 dengan target saya harus mencapai minimal 3, maksimalnya 5. Dan ketika saya setujui dengan pimpinan saya, maka itu kemudian ditulis dalam rencana kinerja formal. Perencanaan kinerja, sasaran kinerja merupakan dasar untuk melakukan coaching, counseling, dan mentoring, progress review, dan evaluasi kinerja akhir. Jadi, seseorang yang ditetapkan oleh perusahaan untuk berkinerja A, B, C, D itu perlu di coaching, dilatih, mendapatkan counseling, di mentor, di review perkembangannya, dan kemudian pada akhirnya dievaluasi kinerja akhirnya. Contoh penetapan sasaran kinerja dalam bidang penjualan misalnya, dalam tahun ini dapat menutup 5 kontrak penjualan dengan nilai masing-masing di atas 1 miliar. Ini pelayanan pelanggan, merespon semua pertanyaan atau keluhan pelanggan untuk departemen tertentu dalam waktu 24 jam setelah diterimanya pengaduan. Ini dalam bidang pelayanan. Manufacturing, pemasaran, administrative clerical, salah satu. Terakhir adalah standar kinerja. Kondisi yang akan terjadi ketika segmen pekerjaan dikerjakan dengan baik.
kondisi yang akan terjadi ketika segmen pekerjaan direncanakan dengan cara yang dapat diterima. Itu standar kinerja. Artinya, standar kinerja itu tadi seperti standar kinerja saya adalah ketika kepuasan dari para dosen yang saya layani, ada sekitar 400 dosen dalam hal bidang penelitian, mereka menetapkan antara 3 sampai 5. Maka saya katakan itu adalah standar kinerja saya. Ketika setiap program yang saya lakukan, saya meminta pandangan dari para dosen dan dosen menilai pekerja saya antara 3 sampai 5. Maka itu adalah standar kinerja saya. Kemudian 8 karakteristik dari suatu standar kinerja yang efektif adalah didasarkan pada pekerjaan saya sebagai bidang penelitian dan pengembangan dapat dicapai, sangat bisa dicapai. Saya misalkan dengan pelayanan yang baik kepada para dosen atau misalnya kepada mahasiswa. Ketika misalnya tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen tersebut antara 3 sampai 5, maka dikatakan dia berkinerja baik, maka itu adalah standarnya. Dapat dipahami oleh dosen, dipahami oleh mahasiswa. Standar disepakati oleh dosen misalnya ketika pimpinan di fakultas menetapkan standar kinerja. Spesifik atau sedapat mungkin terukur. Tadi spesifik terukur misalkan dengan nilai 3 sampai 5. Berorientasi pada waktu. Bahwa standar kinerja itu misalnya dilakukan dalam jangka waktu setengah tahun, 1 semester. Dalam 1 semester saya akan dinilai oleh kalian sebagai mahasiswa saya. Maka itu adalah berorientasi pada waktu. Harus tertulis, dibagikan dalam bentuk Google Form misalnya. Dan standar bisa berubah. Bisa jadi sekarang ditetapkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen pengajian antara 3 sampai 5. Ke depan harus 4 sampai 5. Bisa jadi hal itu terjadi. Oke, itulah kurang lebih materi-materi tentang perencanaan kinerja. Bagaimana perencanaan itu ditetapkan dalam bentuk menetapkan tujuan dan bagaimana itu diimplementasikan.